Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Trijayanti, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Disiplin Belajar, Aktivitas Belajar, dan Penggunaan Media E-Learning terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas 11 SMA Negeri 1 Pagelaran di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu latar belakang. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan perubahan dan kemajuan perkembangan masyarakat ke arah yang lebih kompleks. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu dengan menempuh pendidikan. Pada pendidikan di SMA Negeri 1 Pagelaran memiliki peran untuk menyiapkan sumber daya manusia yang bermutu dan berkualitas. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar yang diraih oleh siswa. Salah satu indikator tercapainya tujuan pembelajaran dapat diketahui dengan melihat tinggi rendahnya hasil belajar yang diraih oleh siswa. Pada hasil belajar siswa di SMA Negeri 1 Pagelaran, khususnya pada mata pelajaran ekonomi, masih tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan dengan hasil penilaian tengah semester yang diraih oleh siswa masih banyak yang tidak mencapai KKM. Disiplin juga sangat berperan penting dalam proses kegiatan belajar, karena dengan sikap disiplin yang dimiliki oleh siswa dapat melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan yang telah ditentukan dalam tujuan belajar. Jika sikap disiplin belajar dalam diri siswa rendah, maka akan memungkinkan pembelajaran tidak akan berjalan dengan kondusif. Selain disiplin belajar yang dapat mempengaruhi hasil belajar, terdapat faktor lain yaitu aktivitas belajar, di mana merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan individu untuk mencapai perubahan tingkah laku, dan faktor lainnya yaitu penggunaan media learning. Dengan menggunakan media learning, maka dalam proses pembelajarannya akan tercipta belajar yang kreatif dan interaktif. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Dalam penelitian ini terdapat beberapa identifikasi masalahnya, yaitu yang pertama, sebagian hasil belajar ekonomi siswa masih kurang dari kriteria ketuntasan minimal. Yang kedua, sebagian siswa masih kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, sikap disiplin belajar atau kesadaran siswa yang kurang dalam proses pembelajaran ekonomi. Yang keempat, rendahnya aktivitas belajar sehingga hasil belajar siswa kurang optimal. Yang kelima, penggunaan media e-learning yang kurang efektif. Dan yang terakhir, lambatnya jaringan pada saat menggunakan media learning seperti WhatsApp Group, Edmodo, Classroom, dan lainnya. Adapun rumusan masalah dan tujuan penelitiannya, yaitu pada rumusan masalah yang pertama, apakah ada pengaruh disiplin belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Pagelaran di tengah pandemi COVID-19? Yang kedua, apakah ada pengaruh aktivitas belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Pagelaran di tengah pandemi COVID-19? Yang ketiga, apakah ada pengaruh penggunaan media learning terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Pagelaran di tengah pandemi COVID-19? Dan yang keempat, apakah ada pengaruh disiplin belajar, aktivitas belajar, dan penggunaan media e-learning terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Pagelaran di tengah pandemi COVID-19? Dan tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh disiplin belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Pagelaran di tengah pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh aktivitas belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Pagelaran di tengah pandemi COVID-19. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh penggunaan media e-learning terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Pagelaran di tengah pandemi COVID-19. Dan yang keempat, untuk mengetahui pengaruh disiplin belajar, aktivitas belajar, dan penggunaan media e-learning terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Pagelaran di tengah pandemi COVID-19. Yaitu ruang lingkup penelitian. Yang pertama adalah objek penelitian. Objek penelitian ini adalah disiplin belajar, aktivitas belajar, penggunaan media e-learning, dan hasil belajar. Selanjutnya ada subjek penelitian, yaitu subjek penelitian ini seluruh siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Pagelaran. Tempat penelitiannya dilaksanakan di SMA Negeri 1 Pagelaran dan waktu penelitiannya yaitu pada tahun pelajaran 2020-2021. Sedangkan ruang lingkup penelitiannya yaitu penelitian ini termasuk ke dalam ruang lingkup pendidikan. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini yaitu yang pertama, hasil belajar. Hasil belajar adalah sesuatu yang dicapai atau diperoleh siswa berkat adanya usaha atau pikiran yang dinyatakan dalam bentuk penguasaan, pengetahuan, dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga nampak perubahan tingkah laku pada diri individu. Yang kedua, aktivitas belajar. Aktivitas belajar sebagai segala kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi antara guru dan siswa
dalam rangka mencapai tujuan belajar. Keaktifan siswa selama proses belajar mengajar merupakan salah satu indikator adanya keinginan atau motivasi siswa untuk belajar. Yang ketiga ada disiplin belajar. Disiplin belajar adalah kemampuan seseorang untuk secara teratur belajar dan tidak melakukan sesuatu yang dapat merugikan tujuan akhir dari proses belajarnya. Dan yang terakhir ada penggunaan media e-learning. E-learning dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk dunia maya. Istilah e-learning lebih tepat ditujukan sebagai usaha untuk membuat sebuah transformasi proses pembelajaran yang ada di sekolah atau perguruan tinggi ke dalam bentuk digital yang dijembatani teknologi internet. Selanjutnya kerangka pikir. Yang pertama, disiplin belajar terhadap hasil belajar. Menurut pendapat Hamalik pada bukunya tahun 2014 halaman 108 menyatakan bahwa perilaku tak disiplin siswa pada akhirnya akan menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan, baik bagi pribadi anak maupun bagi pelaksana pendidikan di sekolah. Disiplin dapat dikaitkan dengan konteks relasi antara siswa dan guru, serta lingkungan sekolah seperti tata peraturan dan tujuan pembelajaran melalui bimbingan dari guru untuk meningkatkan hasil belajarnya. Yang kedua, aktivitas belajar terhadap hasil belajar. Suatu proses belajar dikatakan baik apabila proses tersebut dapat membangkitkan aktivitas belajar yang efektif. Sardiman pada bukunya tahun 2000 pada halaman 98 mengemukakan bahwa seorang anak itu berpikir sepanjang ia berbuat. Tanpa perbuatan berarti anak itu tidak berpikir. Oleh karena itu, agar anak itu berpikir sendiri, maka aktivitas belajar perlu dipacu agar mendukung proses belajarnya. Dan yang ketiga ada media e-learning terhadap hasil belajar. Menurut Rahmatia dan kawan-kawan pada bukunya tahun 2017 halaman 221, e-learning sebagai sebuah inovasi dalam dunia pendidikan diharapkan membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Pengadaan e-learning sebagai media pembelajaran, baik untuk pembelajaran jarak jauh atau sebagai media tambahan dalam pembelajaran di kelas yang memiliki tujuan seperti meningkatkan kualitas pembelajaran, mengubah budaya mengajar pendidik atau pengajar, dan tersedianya materi pembelajaran di media elektronik. Selanjutnya paradigma penelitian. Dalam penelitian ini terdapat variabel bebas dan variabel terikat, di mana variabel bebas terdiri dari disiplin belajar, aktivitas belajar, dan penggunaan media learning, serta pada variabel terikatnya yaitu hasil belajar. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis 1 yaitu ada pengaruh disiplin belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Pagelaran di tengah pandemi COVID-19. Hipotesis 2 yaitu ada pengaruh aktivitas belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Pagelaran di tengah pandemi COVID-19. Hipotesis 3 yaitu ada pengaruh penggunaan media e-learning terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Pagelaran di tengah pandemi COVID-19. Dan hipotesis 4 yaitu ada pengaruh disiplin belajar, aktivitas belajar, dan penggunaan media e-learning terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Pagelaran di tengah pandemi COVID-19. Adapun metodologi penelitiannya yaitu dalam penelitian ini menggunakan metode asosiatif dengan menggunakan pendekatan ex post facto, teknik pengumpulan datanya dengan wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Pagelaran pada tahun pelajaran 2020-2021 yang dibagi menjadi 3 kelas dengan jumlah 97 siswa, dan sampel pada penelitian ini sesuai dengan pendapat Arikonto yaitu yang mengemukakan bahwa apabila subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, sehingga sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak populasi yaitu 97 siswa. Selanjutnya uji persyaratan instrumen yang terdiri dari 2 uji, yaitu yang pertama uji validitas angket dengan menggunakan korelasi produk momen, dan yang kedua uji reliabilitas angket dengan menggunakan rumus Alpha-Cronbach. Dan untuk uji asumsi klasiknya menggunakan 4 uji, yaitu yang pertama uji kelinearan regresi, yang kedua uji multikolonialitas, ketiga uji autokorelasi, dan yang terakhir uji heteroskedastisitas. Untuk uji hipotesisnya terdiri dari 2, yaitu yang pertama regresi linear sederhana dengan menggunakan uji T dan regresi linear multiple dengan menggunakan uji F. Demikian presentasi proposal skripsi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.